Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran daring keempat, bab 3 mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Simak videonya dengan baik dan jangan sampai di skip. Juga perhatikan buku paket halaman 67. Selamat menyaksikan. Perusahaan jasa itu perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible atau wujudnya tidak terlihat, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Nah, jadi dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan jasa itu meliputi produk tidak berwujud tapi manfaat dapat dirasakan, pencatatan dan pelaporan keuangannya itu sederhana, serta harga jasa tergantung pada kepuasan konsumen. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan jasa. Ada cuci motor, jahit, fotokopi, bengkel, dokter, dan juga guru. Ini hanya beberapa saja. Masih banyak contoh-contoh perusahaan yang lainnya. Nah, ini adalah materi yang kedua, yaitu tahapan di siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus ini pada tahapan ini digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pencatatan yang meliputi analisis bukti transaksi, lalu dicatat di jurnal dan diposting di buku besar. Selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengikhtisaran. Dari buku besar itu ada saldonya dan dimasukkan ke neraca saldo. Pada akhir periode, neraca saldo ini belum mencakup atau memperlihatkan kondisi yang sebenarnya, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini dibuatkan di kertas kerja agar membantu pembuatan laporan keuangan nanti. Dan yang selanjutnya ada jurnal penutup di akhir periode juga. Jurnal penutup dan jurnal penyesuaian ini juga dimasukkan ke neraca saldo. Lalu yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan ini yaitu laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan ada satu lagi yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, yang namanya siklus itu kan saling berhubungan antar tahap. Makanya di sini Bu Okta harapkan kalau kurang mengerti di satu tahap awal, segera tanya, segera kita bahas. Jadi untuk masuk ke tahap selanjutnya, kalian tidak kesusahan. Karena kalau siklus kan saling berkaitan gitu. Kasihan kalau misalnya kalian bingung di awal, tidak tanya, sok-sokan untuk paham, macak paham, tapi ternyata di selanjutnya malah kesusahan gitu. Nah, tadi yang pertama yaitu analisis bukti transaksi untuk tahap pencatatan. Nah, bukti transaksi itu merupakan bukti otentik yang membuktikan adanya terjadinya suatu transaksi. Bukti transaksi ini menjadi dasar atau bukti dalam pencatatan suatu transaksi di jurnal ataupun di tahap yang selanjutnya. Nah, bukti transaksi ini dibagi menjadi 2, ada yang eksternal dan internal. Kalau eksternal itu hubungannya dengan pihak lain, kalau internal berarti hanya dalam lingkup perusahaan itu saja. Proses pencatatan akuntansi yang pertama dimulai dari analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang dilakukan pertama di dalam siklus akuntansi. Menganalisis transaksi merupakan proses menentukan 3 hal sehubungan dengan terjadinya sebuah transaksi, yaitu 1. Perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi. Mengacu kepada konsep akuntansi berpasangan, setiap transaksi sedikitnya 2 perkiraan akan dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, bagaimana sifat pengaruh transaksi terhadap perkiraan. Sifat pengaruh transaksi terhadap perkiraan dapat dinyatakan menambah atau mengurangi nilai dari perkiraan-perkiraan tersebut. Yang terakhir, besar pengaruh transaksi terhadap akun. Besar pengaruh berarti penentuan nilai yang tepat dan dinyatakan dalam ukuran uang untuk setiap perkiraan berdasarkan bukti transaksi agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal untuk pencatatan analisis transaksi. Nah, ini udah ada contoh sebuah transaksi
transaksi perusahaan jasa. Untuk contoh soalnya, Ibu Raisa mendirikan usaha salon yang diberi nama Salon Cantika pada bulan Agustus 2018. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita membuat judulnya. Yang pertama adalah kita buat nama perusahaannya. Nama perusahaannya tadi adalah Salon Cantika. Di baris kedua kita buat pencatatan apa? Sekarang kita mau mencatat analisis transaksi. Di baris ketiga kita tulis periodenya. Periodenya tadi adalah Agustus 2018. Kita masuk ke analisis transaksi tanggal 1 bulan 8. Bu Raisa menyetorkan uang pribadinya sebesar 40 juta ke perusahaan salon miliknya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menganalisis transaksi kita harus mengetahui 3 hal. Yang pertama, perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi. Jadi di sini kita harus tahu akun-akun apa saja yang berpengaruh. Dalam satu transaksi minimal ada 2 akun yang berpengaruh. Nah, di sini adalah ketika Bu Raisa menyetorkan uang pribadi ke perusahaan, otomatis uang pribadi perusahaan itu berpengaruh. Uang pribadi perusahaan di sini kita sebut cash atau kas. Jadi yang pertama yang berpengaruh adalah kas. Yang kedua adalah modal. Ketika Bu Raisa menyetor uang pribadinya ke perusahaan, berarti modal perusahaan juga berpengaruh. Maka di sini kita buat di tanggal 1 bulan 8, akun yang berpengaruh adalah kas dan modal. Nah, analisis yang kedua, bagaimana sifat pengaruh transaksi terhadap perkiraan? Pengaruhnya itu bertambah atau berkurang. Nah, perhatikan, Bu Raisa menyetor uang pribadi ke perusahaan, otomatis kas perusahaan bertambah. Berarti kita buat di sini kas bertambah. Ketika kas bertambah, modal juga ikut bertambah. Nah, analisis yang ketiga, besar pengaruh transaksi. Nah, kita berbicara soal nominal uangnya. Nominal uangnya berapa yang disetor Bu Raisa? 40 juta. Maka kita buat di sini 40 juta. Modalnya juga bertambah 40 juta. Jadi analisis transaksi untuk tanggal 1 bulan 8 adalah kas bertambah sebesar 40 juta, modal bertambah sebesar 40 juta. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi di tanggal 4. Di tanggal 4, Bu Raisa menyewa toko untuk usahanya sebesar 4 juta untuk 2 tahun. Ketika Bu Raisa menyewa toko, berarti kas perusahaan kita buat dulu tanggalnya di sini tanggal 4 bulan 8. Akun yang berpengaruh adalah yang pertama pasti kas, karena untuk nyewa toko pasti perusahaan mengeluarkan kas. Setelah kas, akun yang berpengaruh adalah sewa toko. Sewa toko. Ketika kita menyewa toko, kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Sewa tokonya bertambah. Sebesar berapa? Sebesar nominalnya di sini 4 juta. Maka analisis transaksi untuk tanggal 4 bulan 8 adalah kas berkurang sebesar 4 juta, sewa toko bertambah sebesar 4 juta. Nah, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Tanggal 5 bulan 8, Bu Raisa membeli peralatan salon sebesar 15 juta secara kredit. Kalau ada kata kredit berarti masih hutang. Bagaimana akunnya? Apa saja akun yang berpengaruh? Nah, kita buat dulu tanggalnya. Tanggal 5 bulan 8. Bu Raisa membeli peralatan, berarti yang berpengaruh adalah peralatan salon. Dan dibayar secara kredit berarti hutang. Jadi akun yang berpengaruh adalah peralatan salon dan hutang. Bertambah atau berkurang? Ketika kita membeli peralatan berarti peralatannya otomatis bertambah. Hutangnya berkurang atau bertambah?
Iya, hutangnya juga ikut bertambah karena pembelian secara kredit sebesar 15 juta. Maaf tulisannya tidak rapi karena sambil mengambil video. Nah, jadi untuk analisis di tanggal 5 bulan 8 adalah peralatan salon bertambah sebesar 15 juta dan hutang bertambah sebesar 15 juta. Kita masuk ke tanggal 7 bulan 8. Kita tulis dulu tanggalnya 7 bulan 8. Dibeli perlengkapan salon 5 juta tunai. Berarti akun yang berpengaruh adalah kas. Kasnya berkurang atau bertambah ketika kita membeli perlengkapan secara tunai, berarti kasnya ya berkurang. Lalu dibeli perlengkapan salon, otomatis perlengkapan salonnya perlengkapan salon bertambah. Namanya kita beli, pasti bertambah perlengkapan kita. Sebesar 5 juta rupiah. Jadi analisis tanggal 7 bulan 8, kas berkurang 5 juta dan perlengkapan salon bertambah 5 juta. Ya, sampai di sini Bu rasa paham ya. Kita masuk ke tanggal 15. Diterima pendapatan atas usaha salon sebesar 1.200.000. Nah, akun yang berpengaruh apa? Yang pertama pendapatan, berarti pendapatan perusahaan bertambah. Ketika pendapatan perusahaan bertambah, berarti kasnya juga bertambah sebesar 1.200.000. Maka kita tulis di sini kas bertambah sebesar 1.200.000. Pendapatan usaha atau pendapatan jasa juga bertambah 1.200.000. Oke, kita masuk ke tanggal 20 ya. Dilakukan pembayaran utang atas pembelian peralatan salon sebesar 1 juta. Kita buat dulu di sini tanggalnya 20 bulan Agustus. Membayar hutang. Berarti akun yang berpengaruh adalah hutang. Kita buat di sini hutang. Kalau bayar utang pakai apa? Pakai uang perusahaan, kita sebut tadi apa? Iya, cash atau kas. Nah, ketika kita membayar hutang, berarti utang kita pasti utang kita berkurang. Kalau kita bayar utang berarti utangnya berkurang, maka kita buat utang berkurang sebesar 1 juta. Ketika kita bayar utang, otomatis kas kita juga uang kita juga pasti berkurang sebesar 1 juta. Nah, lanjut ke tanggal 23. Salon Cantika menerima pendapatan usaha sebesar 2 juta. Namun baru diterima sebesar 1.500.000. Nah, kita buat dulu di sini tanggalnya. Tanggal 23 bulan 8. Pendapatan usaha berarti akun yang berpengaruh adalah pendapatan usaha. Kita buat dulu di sini pendapatan usaha atau pendapatan jasa. Berarti pendapatan jasanya di sini bertambah sebesar 2 juta. Lalu baru diterima sebesar 1.500.000. Baru diterima uangnya itu sebesar 1.500.000, berarti akun yang berpengaruh adalah cash. Ya, bagus, kas. Kas berkurang, kas perusahaan berkurang atau bertambah? Ketika mendapatkan pendapatan berarti kas perusahaan bertambah. Bertambahnya berapa? 1.500.000. 500-nya cemana, Bu? 500-nya itu kita sebut dengan piutang. Jadi beda ya piutang dengan hutang. Kalau hutang kita yang berhutang sama orang, kalau piutang orang yang berhutang sama kita. Nah, di sini kan pendapatan jasa, orang yang berhutang sama kita, maka kita buat di sini akunnya adalah piutang. Piutangnya bertambah sebesar 500.000 rupiah. Nah, ini dia, jadi beda ya hutang dengan piutang. Nah, selanjutnya di tanggal 24 dibayar beban listrik
sebesar 700.000. Nah, kita buat di sini tanggalnya, tanggal 24 bulan 8. Akun yang berpengaruh apa? Nah, akunnya ini dia. Beban listrik. Dan apa? Dan ketika kita bayar pasti menggunakan kas. Berarti di sini kita tulis beban listrik dan kas. Ketika kita bayar beban listrik berarti beban kita bertambah sebesar berapa tadi? 700.000 rupiah. Ketika kita membayar beban listrik, otomatis kas kita berkurang sebesar 700.000 rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 26 diterima pelunasan piutang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 23. Nah, di tanggal 23 tadi ada piutang ya sebesar 500.000. Maka di tanggal 26 dilunasi tuh sama pelanggan. Jadi kita buat di sini di tanggal 26 bulan 8. Akun yang berpengaruh apa? Yang pertama pasti akun piutang. Ketika piutang dibayar, maka akun selanjutnya yang berpengaruh adalah akun kas. Maka kita buat di sini piutang dan kas. Ketika orang lain membayar piutangnya, berarti piutang mereka dengan kita berkurang. Ketika orang lain membayar hutangnya sama kita, membayar piutang mereka dengan kita, berarti kas kita bertambah sebesar nominal piutang di tanggal 23, 500.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 28. Dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Tanggal 28 bulan Agustus dibayar gaji, berarti di sini adalah beban gaji. Kalau bayar beban telepon kita buat beban telepon. Beban gaji, ketika kita membayar gaji kepada karyawan, berarti akun selanjutnya yang berpengaruh adalah akun cash perusahaan. Maka di sini beban gajinya bertambah. Ketika kita menggaji karyawan, otomatis kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Selanjutnya transaksi terakhir nih di tanggal 30. Bu Raisa mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 30 bulan 8, maka akun yang berpengaruh adalah pengambilan pribadi. Nah, pengambilan pribadi kita sebut dengan prive atau prive, itu pengambilan pribadi. Maka pengambilan pribadi bertambah sebesar 500.000. Ketika diambil uang perusahaan oleh Bu Raisa, berarti uang perusahaan berkurang sebesar 500.000. Nah, demikian contoh pencatatan analisis transaksi. Ibu harap anak-anak ibu semua paham, dan kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas tulisannya, bisa langsung ditanyakan kepada guru ekonomi yang masuk di kelasnya. Dan selanjutnya kalian kerjakan soal di video selanjutnya. Selamat mengerjakan.